Before watching the videos, don't forget to like, comment, and subscribe, and share it with your families and friends. Assalamualaikum Allahumma barik. Kembali lagi di channel Nitip Mimi. Kali ini aku mau buatin istri aku aglio olio. Kalian tahu gak sih aglio olio itu makanan dari mana? Yap, betul sekali, itu makanan dari Italia. Tahu gak sih aglio olio itu dulu makanan dari masyarakat miskin dan bawah menjadi hidangan restoran mewah saat pasta ini. Dari Lazio Italia ya. Makanan yang sangat mudah untuk dibuat, karena bahan bakunya cuma pedes, jadi hanya minyak zaitun dan bawang putih. Ini kita iris halus-halus. Yuk kita buat sama-sama. Putih juga kita iris halus-halus ya. Sebelum mencincang bawang putih, kita geprek dulu ya supaya aromanya keluar dan lebih kecincang saat dipotongnya. Setelah semua dicincang, ada cabai hijau, cabai merah, dan bawang putih. Kita persiapkan bahan baku lainnya. Kali ini aku mau menggunakan bahan baku dari seafood, yaitu udang. Nah, ini yang kita gunakan ya, itu udang pancet ukuran 50-60. Jadi lumayan besar ya. Kenapa kita pakai udang pancet? Karena udang pancet itu teksturnya lebih kenyal dan rasanya lebih manis dibanding udang-udang lain. Sebetulnya kamu bisa pakai yang lain sih, seperti ayam atau daging. Jadi tergantung selera ya, karena di rumah kami adanya pancet, jadi kita menggunakan pancet. Nah, ini cara pembersihan dari udangnya, yaitu kita potong kepalanya, lalu kita buang kotorannya yang ada di atas ini. Nah, itu harus dibuang ya, takutnya nanti jadi alergi, gatal-gatal. Makanya semua seafoodnya itu harus dibersihkan dengan sangat bersih supaya dimakannya juga fresh. Nah, setelah semua bahannya disiapkan, ada bawang putih yang sudah dicincang, ada cabai yang sudah dicincang, ada pancet yang sudah dibersihkan dari kotorannya, dari kepalanya. Lalu kita siapkan bumbu, dan yang paling penting itu ada minyak zaitun. Nah, perbumbuannya ada oregano, ada garam, ada lada hitam, ada keju. Nah, sebetulnya tuh aglio olio itu pakainya parmesan ya, cuman karena di rumah adanya keju melting, jadi kita pakai keju melting. Ini tuh bahan yang ada aja ya di rumah kita gunainnya, karena sebetulnya mudah banget sih kayak membuatnya tuh. Nah, selanjutnya kita merebus pastanya. Kita pakai minyak dulu ya, karena aglio olio itu harus oily. Jadi merebusnya juga harus pakai minyak dan garam. Nah, setelah airnya mendidih, kita rebus pastanya. Nah, kamu tahu gak sih ada trik memasak pasta yang benar itu tidak boleh terputus? Kenapa tidak boleh terputus? Yaitu supaya pasta tersebut dapat digulung menggunakan garpu ketika makan. Jadi kamu harus pastikan pastanya tidak patah ya saat direbus, supaya nanti ketika dihidangkan dan dimakan itu bisa tergulung dengan sempurna oleh garpu.
Dan selanjutnya kita oseng dari topping-topping aglio olio. Kita menggunakan minyak wijen. Karena di rumah ada minyak wijen, kita pakai minyak wijen dan yang pasti harus banyak. Selain minyak wijen, kamu bisa juga pakai minyak olive oil ya. Nah, untuk selanjutnya kita tumis dulu perbumbuannya, yaitu ada cabai merah dan cabai rawit yang kita tumis hingga wangi. Aku menumis bawang putihnya nanti setelah menumis udang, karena aku takut nanti bawang putihnya agak hangus. Jadi kita tumis dulu udangnya lebih dulu sampai matang, sampai warnanya kemerahan. Setelah udangnya kewarna merahan, kita tumis bawang putihnya agar tidak gosong. Jadi sebentar aja untuk menumis bawang putih dengan udang ini ya. Dan jangan lupa masukin bumbu-bumbuan yang kamu suka. Kita pakai bumbu seasoning, lalu kita pakai garam, kita pakai lada. Jadi selera aja ya bumbunya itu mau pakai apa. Setelah semua jadi satu, kita masukkan spagettinya. Lalu kita ongseng rata dengan bumbu-bumbu yang lain. Nah, dan jangan lupa yang paling penting, oregano. Setiap kamu masak pasta apapun, oregano itu wajib hukumnya. Semua sudah tercampur, wanginya sudah wangi. Nah, saatnya kita plating. Seperti tadi aku bilang di awal, mie-nya itu jangan sampai patah karena nanti akan sulit di plating dan dimakan menggunakan garpu. Jadi harus tetap panjang mie-nya ya. Oke, mulai ala-ala plating. Digulung-gulung supaya membentuk seperti bukit agak meninggi.
Oke, semua sudah di plating dan yang pasti ini lebih enak pakai parmesan karena parmesannya tidak ada, jadi kita pakai keju ya supaya ada rasa-rasa kejunya nggak apa-apa lah ya. Tangan aja tangan. Wah, sudah jadi aglio olionya. Suamiku emang the best, thank you. Gimana, mudah sekali bukan cara buatnya? Dan rasanya pun juga lezat, nggak kalah sama restoran-restoran di luar sana. Anyways, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.